Bertemu kembali dalam pembahasan Matematika Dasar 1. Yang kali ini mau kita bahas adalah dari subbab 5.6 mengenai momen dan pusat massa. Oke, yang akan kita bahas adalah yaitu menghitung momen, menentukan pusat massa dari suatu distribusi massa pada garis dan bidang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teorema Pappus. Ini untuk menghitung volume benda putar yang diperoleh dengan memutar suatu daerah yang diketahui pusat massanya terhadap suatu sumbu putar. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Kalau misalnya kita kenal permainan jungkat-jungkit gitu kan ya. Jadi ada satu titik seimbang. Biasanya dia di tengah. Oke, titik keseimbangannya itu ada di tengah. Kemudian ada massa satu, jadi ada orang satu duduk di sebelah sini, terus ada orang kedua duduk di sebelah sini. Nah, supaya keduanya itu seimbang, maka kita harus membuat agar jarak antara titik keseimbangan ini terhadap orang satu, ya kan? Kemudian jarak antara titik keseimbangan jarak antara titik keseimbangan terhadap orang dua sebagai D2. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dia seimbang, maka D1 kali M1 ini sama dengan D2 kali M2. Atau dengan kata lain, kita boleh membuat persamaan D1 M1 sama dengan D2 M2 ini ke dalam bentuk X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Ya. Jadi X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Nah, hasil kali massa dari satu partikel dan jaraknya itu disebut sebagai momen partikel terhadap titik acuan tersebut. Ya, kemudian yang persamaan bintang ini menyatakan bahwa momen total terhadap titik tumpunya sama dengan 0. Oke, momen total terhadap titik tumpunya ini sama dengan 0. Nah, kalau gitu, yang tadi kita punya ya, ilustrasi sebelumnya itu boleh kita perumum sebagai berikut. Jika diberikan sistem massa yang terdiri dari M1, M2, dan seterusnya sampai dengan Mn, dan massa ini tadi semua tersebar di titik-titik sebagai berikut, yaitu ada X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn pada garis bilangan real, maka momen totalnya itu boleh ditentukan sebagai berikut, yaitu M sama dengan sigma dari XI MI. Oke, I-nya ini berjalan dari 1 sampai dengan N ya, tentu saja. Oke, nah ini momen secara total. Ya, tadi kita ingat bahwa momen itu diambil dari perkalian antara massa terhadap jarak massa itu atau jarak objek tersebut terhadap titik keseimbangannya. Nah, selanjutnya sistem tersebut akan seimbang apabila momennya ini sama dengan 0. Oke, momennya ini sama dengan 0. Jadi kalau ini totalnya sama dengan 0, maka sistem tersebut posisinya seimbang. Gitu. Tapi begini, secara umum, suatu sistem massa akan seimbang di satu titik dan tidak harus di 0. Nah, bagaimana kita boleh menentukan titik keseimbangan tersebut? Ya kan? Karena kan dia nggak harus di 0. Ya, tapi titiknya ada di mana gitu supaya boleh memenuhi sistem ini adalah sistem yang seimbang. Kalau begitu kita lanjut dulu. Oke. Kita mengenal istilah yang namanya pusat massa. So, pusat massa ini kita boleh notasikan dengan X bintang. Mungkin kalau di buku dia pakainya X bar ya, kalau di buku ya. Tapi ini sama aja ya, X bintang sama X bar ini sama aja. Nah, momen total terhadap X bintang ini harus sama dengan 0. Ya, yang artinya adalah sigma dari XI dikurang X bintang dikali MI sama dengan 0. Datangnya dari mana? Datangnya tuh gini, kalau misalnya kita punya satu sistem tadi ya, ini ada satu sistem, kemudian ada ada objek-objek, ya mungkin ada di sininya juga ada nih, ada beberapa objek-objek diletakkan sedemikian. Terus udah gitu kita punya keseimbangan
Mungkin dia di tengah ya, bisa aja. Ini titik keseimbangannya yang saya kasih warna merah ini. Oke, nah terus udah gitu kita punya massa yang diletakkan di setiap titik-titik tersebut sebagai berikut. Jadi ada M1, ada M2, ada M3, dan seterusnya. Oke, saya kasih aja titik 3. Terus ini tadi ada MN dikurang 1, terus ada MN. Oke, itu massa-massanya. Nah, terus setiap objek ini tadi berjarak X1, X2, X3. Ini juga sama ya, ini X. N kurang 1, ini X. N, ini kurang jelas, kurang 1 ya. Oke. Nah, setiap objek ini tadi, dia tentu punya momen, ya enggak? Dia tentu punya momen kan. Untuk momen yang pertama, untuk let's say M1 gitu kan, ini adalah si jarak dari titik terhadap keseimbangan yang kita beri nama dengan X bintang. Oke, terus dikali sama masanya, atau ini sama dengan apa dia? Iya, X1 dikurang X bintang. Terus dikali sama massa yaitu M1. Nah, momen untuk objek kedua itu apa? M2 sama dengan X2 dikurang X bintang dikali sama M2. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita nanti mau menentukan sampai dengan momen ke N, ini adalah Xn dikurang X bintang Mn. Oke. Nah, ini kan momen masing-masing. Kalau mau dijumlah ya kan si momen-momennya ini, berarti kan kita boleh menentukan sebagai berikut bahwa ada X1 dikurang X bintang gitu kan. Terus dikali sama si M1 ditambah dengan X2 dikurang X bintang. Terus dikali dengan M2 tambah sekian, nanti berakhir di Xn kurang X bintang iya dikali dengan si Mn. Oke, ini nih yang dijumlahin semua nih. Jadi dibuat dalam notasi apa namanya ini, sigma kan, dibuat dalam sigma jadi seperti ini dia gitu. So Xi dikurang X bintang dikali Mi. Nah ya, jadi itu ya, dari situ. Nah itu yang sama dengan 0. Oke, pada kondisi ini sistem ini seimbang ya, sama dengan 0 momennya tadi. Nah, dari persamaan yang ini tadi ya, kita ke ini udah rame banget coret-coretnya, kita kesini dulu. Kita mendapati bahwa sigma Xi/Mi itu sama dengan X bar dikali dengan sigma Mi. Datangnya dari mana? Kalau misalnya ini dikeluarkan dari, bukan dikeluarkan ya, dikalikan dengan Mi gitu ya. So ada Xi/Mi dikurang X bintang Mi, ya kan? Sama-sama notasi sigma, jadi boleh dipindah ke ruas kanan kan gitu kan. Jadi kita punya sigma Xi/Mi sama dengan X bintang dikali sigma Mi. Oke. Sigma ya. Nah, sehingga untuk menentukan pusat massanya yang tadi diberi notasi dengan X bintang, ini sama dengan sigma Xi/Mi per sigma Mi, atau ini adalah momen dibagi dengan massanya. Jadi selalu ingat, untuk menentukan pusat massa itu adalah momen dibagi dengan massanya. Ya. Momen yang dimaksud momen apa? Momen yang dimaksud adalah momen total terhadap 0, dan M itu adalah massa total. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut dulu. Jadi tadi sudah sempat disebutkan sebelumnya ya, distribusi massa yang mau kita bahas ini adalah distribusi massa yang terdapat pada garis dan ada distribusi massa yang terdapat pada bidang. Oke. Kita mulai dulu dengan yang pada garis terlebih dulu. Misalnya gini, biasanya itu kalau pada garis dia barangnya itu berupa kawat lurus. Nih ada barangnya berupa kawat lurus. Kawat lurus ini menempati selang tertutup AB.
ya, tertutup AB demikian. Oke, kemudian kita mengetahui rapat massa yang diberi notasi delta. Oke, jadi hati-hati ya, ini kita mungkin menyebut deltanya beberapa kali, tapi ada delta yang untuk rapat massa dan ada delta yang untuk berbicara tentang irisan. Nah, rapat massanya ya, ini notasinya, notasi deltanya, ini konstan. Kalau rapat massanya konstan, massanya dapat dengan mudah kita hitung. Bagaimana caranya? Ya sudah, tinggal mengalihkan rapat massa terhadap jarak yang diberikan oleh kawat ini. Ya, rapat massa itu satuannya kan gram per senti ya, gitu loh maksud saya. Jadi kalau misalnya ditanya massa ya sudah, kalikan saja rapat massa ini terhadap panjang kawat, ya, panjang kawat yang diberikan. Nah, ada kalanya rapat massa ini tidak konstan. Oke, ada kalanya rapat massa ini tidak konstan. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya rapat massanya tidak konstan? Nah, di situ kita bermain dengan integral, ya. Oke, di mana kita membuat rapat massa itu dalam fungsi delta sama dengan delta x, lalu kita lakukan integral. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama-tama kita tentukan dulu massa irisannya. Massa irisannya itu diambil dari delta m sama dengan delta x. Oke, mungkin saya akan menggunakan istilah rapat massa aja ya untuk term yang seperti ini. Jadi, massa irisan itu ditentukan sama dengan ya rapat massa dikali dengan si delta x. Nah, momen irisan terhadap 0 itu ditentukan oleh sebagai berikut ya. Jadi ada delta m kapital dan ini nilainya hampir sama dengan x dikali dengan rapat massa dikali delta x. Sehingga massa kawat itu dalam bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Kita mengintegralkan rapat massa ini tadi terhadap x dengan batasan A sampai dengan B. Dan momennya itu diberikan oleh integral dari x dikali dengan rapat massa, dan ini integralnya terhadap x. Batasnya sama A sampai dengan B. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana menentukan pusatnya? Menentukan pusatnya ya konsepnya seperti yang tadi ya, bahwa pusat dari pusat massa dari kawat tersebut ditentukan oleh momen dibagi dengan si massanya. Ya, momen dan massa tadi udah ditentukan ya oleh si integral ini tadi masing-masing. Oke. Ya, jadi kayaknya ini trik untuk mengingatnya juga ya, kalau massa itu kan mengintegralkan rapat massanya, tapi kalau momen nanti mengintegralkan x dikali dengan rapat massanya gitu. Oke, next. Saya punya contoh soal, misalnya ada satu kawat ini panjangnya 25 cm, rapat massanya itu adalah akar x, kemudian x adalah jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut. Diminta massa dan pusat massa. Oke, massa dan pusat massa. Oke, dalam hal ini kita mau menggunakan integral. Oke, pengerjaannya seperti apa? Tadi saya udah sempat buat notes-nya juga di sini ya. Ini dia. Oke. Kita punya kawatnya itu panjangnya 25, rapat massanya adalah akar x. X adalah jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini kawatnya tadi 0 sampai dengan 25. Oke, titik ujung kiri itu 0, terus titik ujung kanannya ada di 25. Kita ambil satu irisannya dari kawat ini tadi, yang kita notasikan sebagai delta x. Oke, untuk mengetahui massa, pertama-tama untuk mengetahui massa, tentu kita harus tahu dulu delta m-nya, ataupun irisan massanya. Irisan massa atau massa irisan? Sama aja kali ya. Oke, massa irisannya lah ya, massa irisannya. Massa irisannya itu diambil dari apa tadi? Iya, rapat massa kali sama panjang
irisan itu, yaitu delta X. Jadi akar X dikali delta X. Oke, nanti di langkah selanjutnya ini diintegralkan kan ya, untuk menentukan masanya. Tapi sebelum kita ke integralnya itu, kita juga tadi ditanya ada pusat massa. Kebetulan kalau untuk pusat massa kan kita harus tahu momen nih. Berarti harus ditentukan dulu momen irisannya. So, momen irisannya diambil dari, ya kan, delta M sama dengan, ada X tadi ya, X terus udah gitu dikali dengan si rapat massa, baru dikali sama delta X-nya, panjang irisannya. So, X dikali dengan akar X delta X. Nah, udah oke, kita tentuin dulu massa. Masanya adalah integral dari yang tadi ya, si ini ceritanya diubahkan ke dalam integral gitu lah. Akar X dx kan? So, integral dari akar X adalah 2/3 X pangkat 3/2 pada batasan 0 sampai dengan 25, masukkan nilai X sama dengan 25, didapat berarti ini 25 dikali dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5, 5 kali dengan 25 sama dengan berapa? 125, 125 kali 2, 250. Jadi 250/3 gram. Itu masanya. Oke. Momennya adalah integral dari, kan gitu ya, kita ambil aja dari irisan yang tadi udah kita tentukan. Momen irisan yang sudah kita tentukan, masukkan ke dalam integral. Berarti integral dari X akar X atau X pangkat setengah, X pangkat 2 setengah ya. X pangkat setengah? X pangkat 1, X pangkat setengah, X pangkat 3/2. Kita mengintegralkan X pangkat 3/2 nih. Oke, caranya sudah pernah saya bilang sebelumnya, X pangkat 3/2, 3/2 tambah 1 sama dengan 5/2 ya. Balikin jadi 2/5 X pangkat 5/2. Tapi saya tuliskan kembali di sini sebagai X pangkat 2 akar X ya, boleh juga. Oke, batas di 0 sampai dengan 25 tadi. So, ini kita masukin X-nya yang sama dengan 25 ini, maka hasilnya adalah 1250. Didapat dari 25 pangkat 2 dikali 5 ya. Oke, sama dengan 1250 gram cm. Oke, ini gram cm ya, tapi satuannya ya. Nah, pusat massanya ya kan, pusat massa udah bisa ditentukan dari momen per massa. X bintang ya, ini bukan, ini X bintang ini sebenarnya. So, X bintang sama dengan momen dibagi dengan massa. Momennya tadi adalah 1250, terus udah gitu massa adalah 250/3. Tapi karena dalam bentuk pembagian, saya bikin aja dia dari, jadi kebalikannya gitu. Jadi dikali dengan 3/250. Dan ini hasilnya adalah 15 cm. Oke. Dan 15 cm-nya ini dari titik ujung kiri kawat tersebut. Oke. Jadi maksudnya gini, si kawat yang panjangnya 25 ini, pusat massanya berada di 15 cm dari titik ujung kiri kawat tersebut. Gitu. Jadi ternyata bisa aja ya kawat itu ternyata enggak, bukan di tengah-tengahnya gitu. Bukan di tengah-tengah dari si posisi kawat ini, pusat massanya. Karena kita kan biasanya kalau udah biar seimbang dia di tengah gitu, ternyata enggak. Kenapa demikian? Karena ini tadi, rapat massanya ini tadi. Iya, rapat massanya kan tidak konstan gitu. Oke, nah kalau gitu kita balik lagi ke slide-nya. Oke, next di sini ada distribusi massa kontinu tapi untuk yang bidang. Tadi berbicara untuk yang garis, dan biasanya garis itu diaplikasikan pada kawat. Kali ini untuk bidang. Nah, kalau yang untuk bidang itu kita aplikasikan pada suatu keping datar. Keping datar ini nama kerennya adalah lamina. Oke. So, kita punya lamina. Lamina ini punya rapat massa delta konstan dan dibatasi oleh dibatasi oleh kurva-kurva, ya kan, Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan juga ada garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Oke, jadi kalau digambarkan dia mungkin seperti inilah laminanya ini ya. Laminanya berbentuk demikian, satu bidang gitu ya. Nah, kita mau menentukan distribusi massanya.
So, distribusi masanya itu berarti kan kita harus tahu masa irisannya dan juga momen irisannya. Ya, masa irisannya dan momen irisannya. Oke, coba kalau misalnya ini, ya ini tadi udah digambarin juga kurvanya kayak gini. Kalau misalnya masa, kita berbicara untuk masanya terlebih dulu. Masa ini kan dari rapat massa. Oke, rapat massa dikali dengan luas dari irisan yang diambil, dari irisan lamina yang kita ambil. So, delta M-nya, delta M masanya ya, itu hampir sama dengan rapat massa terus dikali sama luasnya. Luasnya itu adalah panjang kali lebar kan. Nah, panjangnya apa? Ini. Panjang ini, ya kan, panjangnya ini diambil dari fx kurang gx kan gitu kan. Untuk menentukan selisihnya aja ini kan. Ini kalau misalnya keseluruhan jadiin fx, terus ini jadiin gx kan, selisihnya ini jadi panjang si irisan ini. Nah, panjangnya itu. Terus udah gitu, lebarnya apa? Lebarnya yang bagian sini diambil dari nilai delta x. Oke, so masa irisannya adalah rapat massa, panjang, terus lebar. Oke, nah terus untuk momen, ini diambil dari dua sisi. Jadi ada yang terhadap sumbu x dan ada yang terhadap sumbu y. Oke. Untuk yang sumbu y, yang terhadap sumbu y terlebih dulu, itu kita ambil rapat massa dikali dengan x, terus dikali dengan luas dari lamina. So, momen irisan terhadap sumbu y itu hampir sama dengan rapat massa dikali x, terus ini sebagai luasnya. Luasnya kan berarti panjang kali lebar ya, fx kurang gx, terus dikali si delta x-nya. Nah, makanya rumus untuk momen terhadap sumbu y seperti demikian. Oke, terhadap sumbu y seperti demikian. Nah, di sini kita hanya ngambil irisan yang tegak, kita tidak mengambil irisan yang datar ya, gitu. Jadi untuk yang momen terhadap sumbu x, oke, kita menentukannya adalah dari rapat massa. Oke, rapat massa. Kayaknya saya akan butuh penjelasan lebih ya untuk yang ini ya. Nah, untuk yang delta mx ini diambil dari rapat massa, terus udah gitu kamu kali sama y, terus kamu kali sama luas. Oke. Tapi y yang dimaksud y yang mana? Kan gitu ya. Y yang dimaksud adalah salah satu titik yang ada di tengah-tengah dari irisan ini. Nah, ini yang sudah ditandai dengan warna hitam ya. Warna hitam aja deh, biarin. Tapi ini posisinya apa? Posisinya apa nih? Nah, ini diambil posisinya sebagai nilai rata-ratanya aja kan, fx ditambah gx per 2. Oke, itu nanti y-nya. Oke. Nah, berarti gini. Rapat massa, oke, masukin y, fx plus gx per 2. Oke, ini per 2. Terus udah gitu masukkan luas. Luas dari lamina tadi kita tahu ini adalah fx kurang gx kan gitu. Terus dikali sama si delta x. Oke. Nah, ini boleh dituliskan kembali sebagai berikut. Ini kan delta per 2 kan. Oke, delta per 2 boleh ya. Nah, ini kan kali silang, bukan kali silang. Apa sih? Saling mengalihkan fx plus gx dengan fx minus gx. Ini saya kasih aja kurangnya satu lagi biar lebih jelas. So, fx plus gx dikali dengan fx negatif gx. Nah, ini kan ya kita tahu jadi fx kuadrat negatif gx kuadrat kan? Oke, gx kuadrat. Oke, tinggal tadi ada si
delta X. So itu dia. Nah makanya si momen terhadap sumbu X itu diberikan rumusnya sebagai berikut. Oke, 1/2 rapat massa. Oke, terus udah gitu ini F kuadrat X, Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat. Lalu dikali dengan si delta X. Kayak gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, ini rumus yang demikian ini akan kita gunakan pada saat berbicara di bidang. Oke, mungkin ada ini ya kumpulan rumusnya, jadi nanti lebih mudah. Bahwa untuk massa pakai integralnya itu rapat massa kali integral dari fx kurang gx dx batasan a sampai dengan b. Terus untuk kalau yang momen terhadap sumbu y itu pakai rapat massa dikali integral x dikali fx kurang gx pada batasan a sampai dengan b. Terus udah gitu yang momen terhadap sumbu x itu adalah rapat massa per 2 integral dari kuadrat fx dikurang kuadrat gx. Oke. Nah, nanti mau menentukan pusat massanya gimana? Oke, di sini agak menarik. Pusat massa ditentukan oleh 2 titik. Ya, jadi bukan hanya 1 titik. Ini udah 2 titik kalau di bidang. X bintang dan Y bintang. X bintang diberikan oleh momen terhadap sumbu Y dibagi M. So, lihat ya, ini X bintang kan, tapi ininya kita pakai momen Y. Nah, Y bintang diberikan oleh momen terhadap sumbu X dibagi dengan M massanya. Oke, jadi jangan kebalik ya, nanti perhatikan penggunaannya di sini. Nah, kalau gitu, kita lihat ada contoh kayaknya ini ya, ada contoh soal. Tentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, garis X sama dengan 4, gambar terlebih dulu daerah lamina tersebut. Bisa kita kerjakan ini kayaknya, coba ya. Oke, kita bikin yang baru aja. So, tadi kita punya suatu daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, ada sumbu X, dan ada garis X sama dengan 4. Gitu kan ya? Garis X sama dengan 4. Nah, di mana pusat massanya dan di mana massanya? Berapa massanya gitu tadi? Dia minta pusat massa saja atau? Oke, pusat massa saja. Tapi tetap harus tahu massa ya, massa dan momennya. Oke, ini kalau misalnya kita gambarkan, dia bentuknya seperti demikian. Mungkin bentuknya gini ya. Oke, so ini adalah Y sama dengan akar X. Lalu kita punya X sama dengan 4. Oke, X sama dengan 4. Dalam hal ini perpotongannya ada di mana tuh? Kalau misalnya masukin X sama dengan 4. X sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan akar dari 4 sama dengan 2 ya. Berarti berpotongan di 4,2. Ini saya kasih titik-titik aja. Tepatnya ini ada di 2. Oke. Nah, sekarang kita tentuin apa dulu nih? Massa dulu boleh, irisannya dulu ya, massa irisannya dulu. So delta M kecil sama dengan kan gitu ya, rapat massa dikali dengan si ininya ya tadi ya, si akar X. Terus delta X. Oke, jadi dalam integral massanya adalah integral dari, ya kan? Oke, deltanya boleh saya keluarkan karena dia konstanta, nggak masalah. Akar X dx. Batasnya di mana? Iya, batasnya yang diberikan oleh X ini tadi ya, 0 sampai dengan 4. Oke, ini kalau dikerjain dapatnya jadi apa? Delta gitu ya. Terus ini ada integral dari X pangkat 1/2. 2/3 ya. 1/2 plus 1 sama dengan 3/2. Balikin jadi 2/3. X pangkat 3/2. Oke, batas diberikan oleh 0 sampai dengan 4.
Kalau dikerjain, ini adalah 2/3 delta dikali dengan X pangkat 3/2 itu apa sih? X pangkat 1/2 ya. Berarti kan X kali akar X ya. Oke, X kali akar X 0 sampai dengan 4. 2/3 delta 4 akar 4. Berapa tuh? 4 kali 2 8 ya, 8 ya. Yang di 0 di-ignore nggak apa-apa karena hasilnya akan sama dengan 0. Jadi ini adalah 16/3 delta ya, itu masanya ya, dari yang tadi yang rapat massa terus dikali dengan fx kurang gx. Makanya kita hanya ngambil akar x kan, anggap aja fx-nya itu akar x, gx-nya adalah 0 kan pembatasnya di x sama dengan 0 di sumbu x. Masa udah ketemu, kita ke momen sekarang, berarti kita harus tahu irisannya dulu, momen irisannya. Berarti delta, oke, kita punya 2 dalam hal ini, yaitu momen yang terhadap sumbu y terlebih dulu. Oke, yang ini ditentukan oleh rapat massa, kan gitu kan. Terus dikali dengan si x, terus dikali dengan fx kurang gx. Apa tuh? Akar x kurang 0. Masukin aja akar x. Kali dengan, iya, delta x-nya. Oke, dalam bentuk integral, kita boleh menentukan momen terhadap sumbu y. Ini sebagai integral. Kan ini sama dengan integral. Oke, deltanya boleh dikeluarin ya. X akar x, x pangkat 3/2. Atau kalau mau pakai x akar x juga boleh-boleh aja. Batasnya 0 sampai dengan 4. Oke, kita mengintegralkan x pangkat 3/2. Hasilnya menjadi X pangkat 3/2 diintegralkan. 3/2 plus 1 sama dengan 5/2. Balikin jadi 2/5. Ya, X pangkat 5/2 tadi. Di batas 0 sampai dengan 4. Oke, kita punya sekarang apa nih? 2/5 delta. Ya. X pangkat 5/2 kayak X 5/2 kan 2,5 ya. Berarti X pangkat 2 terus dikali dengan X pangkat setengah. X pangkat 2, iya X pangkat setengah. Ini saya biar nggak lupa aja sih. Tapi kalau kalian langsung bisa nulis juga nggak masalah. 2/5 dikali dengan, oke, 0 sampai 4 tadi. Untuk 4 pangkat 2 sama dengan 16. Terus untuk yang 4 pangkat setengah itu berarti 2. Yang ini berarti hasil akhirnya menjadi 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64/5 delta. Oke. Ini yang terhadap sumbu Y. Sekarang kita ke momen yang sumbu X ya. So, irisan MX. Nah, ini diambil dari, ya, supaya nggak lupa rumusnya, rapat massa, terus kali sama Y, terus dikali sama si luasan dari irisan, yaitu delta X, delta, oke. Saya kayaknya nanti harus ke gambarnya bentar. Delta X, bukan dx. Ini adalah delta X. Oke. Y yang dimaksud itu Y yang mana? Ini kan, Y yang dimaksud itu Y yang di mana? Ini maksudnya tuh yang ini. Tadi ini saya lupa kasih gambar ininya ya. Harusnya nentuin irisannya dulu ya. Maafkan saya. Sesudah menggambar, harusnya kita menentukan irisannya terlebih dulu. Ini irisannya, boleh saya ambil salah satunya ya di sini. Oke. Nah, jadi sekarang saya ngambil titik tengah dari irisan saya, bisa aja di sini. Oke, titik tengahnya ini berarti apa tuh?
dinilai rata-ratakan aja kan, akar X. Kayak akar X plus 0/2 nya ini kan, kayak akar X per 2, nanti kita ngambil Y-nya kan, ngambil Y di irisannya gitu. Oke, terus udah gitu, ya yang tadi ini ya, yang tadi saya sempat singgung-singgung juga, ini adalah luas dari irisan. Luas dari irisan kan panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya ya udah akar X dikurang 0 sebagai panjang, dan lebarnya itu delta X. Ini tadi ada delta X, harusnya di sini ya, sorry. Oke. Dan mengingatkan kembali juga, massa ini diambil dari rapat massa dikali dengan luasan dari irisan yang diberikan ya. Oke. Ya, biar ingat. So, ya kita balik lagi ke sini tadi yang di sumbu X-nya, momen terhadap sumbu X. Nah, ini sama dengan, boleh diteruskan kembali, delta Y yang dimaksud adalah akar X per 2. Kemudian ini tetap ya, ini adalah akar X. Ini sebagai delta X. Sehingga dalam bentuk integral ya, jadi momen terhadap sumbu X ini sama dengan integral dari, kan deltanya boleh dikeluarin, bahkan 2-nya juga bisa kan, di konstanta delta per 2. Akar X dikali akar X sama dengan X. Oke, ini jadi dx. Terus udah gitu batas 0 sampai 4. Oke, kita cari tin delta per 2 integral dari X 1 per 2X pangkat 2 pada batasan 0 sampai dengan 4. Sama dengan, ini bisa jadi per 4 ya, delta per 4 kan. Terus X pangkat 2, substitusi X-nya sebagai 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang 0 boleh diignore karena hasilnya sama dengan 0. So, delta per 4 dikali 16 sama dengan 4 delta. Ya enggak? Ini kan kalau misalnya 16 dengan 4 kan sisa 4. Ya, 4 kali delta. Oke. Udah dapat momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y. Berarti sekarang kita menentukan titik pusatnya. Titik pusatnya adalah sebagai berikut. Saya bikin di mana nih biar ke bawahnya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. So, ini dia titik pusat keseimbangan. Titik keseimbangan juga bisa sih, nggak harus kayak gini-gini banget lah. Dinotasikan oleh X bintang, Y bintang, tapi kalau di buku dia kayaknya X bar ya. X bintang, Y bintang. Oke, dimana nilai X bintang ini adalah, ya kan, momen. Ayo, jangan terbalik. Iya, ini di Y ya, momen di Y dibagi dengan massa. Dan nanti yang Y bintangnya itu adalah momen di X dibagi dengan massa. So, momen di Y sama dengan berapa tadi? 64/5. Ininya delta. Terus dibagi massa. Massanya apa? 16/3. 16/3. Boleh nggak dituliskan sebagai perkalian 3/16? Bisa kan ya? Ini saya pindahin aja deh biar nggak bingung. Upsi. So, ini 64 delta ya. 64 delta dikali gitu kan. Karena dia merupakan pembagian, jadi dikali oleh kebalikannya 3/16 delta gitu. Oke, beresin dulu. Ada yang bisa dicoret di sana. Delta boleh. Terus udah gitu ini ya. 64 dengan 16-nya ya. Dapat berapa? 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 kali 3, 12/5. Oke, 12/5 untuk X bintang. Isn't it? Yep. Oke.
Nah, terus yang momen terhadap sumbu X, maksud saya untuk menentukan Y-nya ya, untuk menentukan Y-nya ini 4 delta. Oke, terus kamu punya masanya tadi apa? Udah lupa aja, padahal ini ditulis di sebelahnya ya. Iya, kali aja dengan 3/16 udah kan. Oke, delta ada yang bisa dicoret, deltanya boleh saling menghilangkan, kemudian kita punya 4 dengan 16 dapat 4. Hasil akhirnya adalah 3/4. Oke, jadi titik pusat keseimbangannya adalah X bintang Y bintangnya ya kan, itu sama dengan 12/5 3/4. Kayak gitu ya. Oke, balik lagi ke slide-nya kalau gitu. Oke, kita lanjut sama teorema Pappus. Teorema Pappus katanya gini. Jika suatu daerah R pada bidang diputar mengelilingi sebuah garis, pada bidang tersebut yang tidak memotong R, maka volume benda putar yang terbentuk sama dengan luas daerah dikali keliling lingkaran yang ditempuh oleh pusat massa R. Oke, kayak gini. Ada satu daerah R, lalu diputar mengelilingi satu sumbu rotasi. Nah, ini akan menghasilkan satu volume ya kan, benda pejal yang memiliki volume. Nah, volume benda putar ini tadi, benda pejal ini tadi, ini sama dengan luas daerah dan dikali dengan keliling lingkaran yang ditempuh oleh si pusat massa R. Oke, mungkin lebih jelasnya saya ada ini ya, ada contoh nih ya. Jadi kayak gini. Ini ada satu daerah ya yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X, 0 kecil X. 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan Pi. Nah, terus kita ambil salah satu irisannya di sini, dia irisannya. Oke, kemudian kita tahu kalau daerah ini diputar mengelilingi sumbu X, dia akan membentuk suatu benda pejal. Oke, suatu benda pejal. Nah, benda pejal ini akan memiliki volume, tentu saja. Nah, volumenya itu sama dengan luas dari si R ini tadi, dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran yang dimaksud itu adalah keliling lingkaran yang diberikan oleh irisan ini. Irisan ini kan berupa silinder nanti ya. Oke, berupa silinder. Tapi kan dia punya apa sih nyebutnya? Punya keliling kan. Dia muternya itu ada kelilingnya gitu kan, dengan suatu nilai tertentu gitu. Oke. Sebentar ya, ini. Oke, kita lanjut. Jadi tadi ya udah lihat contohnya. Kalau kamu coba di halaman 304 itu ada contoh 5. Untuk menentukan pusat keseimbangan, mereka mendapat hasil X bintangnya itu sama dengan Pi/2 dan Y bintangnya sama dengan Pi/8. Nah, ini yang mau kita pinjem ke kurva yang sama di sini untuk membuktikan teorema Pappus. Menunjukkan teorema Pappus lebih tepatnya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu luas daerah. Luas daerah yang dimaksud itu yang ini aja ya, tentu saja. Jadi kita ambil yaitu irisannya ya kan, delta X-nya, kemudian Y-nya adalah si sin X. Jadi untuk luas daerahnya adalah integral dari sin X pada batasan 0 sampai dengan Pi. Nah, hasilnya integral dari sin X itu sama dengan negatif cos X. Oke, batasnya ada di 0 sampai dengan Pi. Kalau gitu hasilnya jadi berapa nih? Negatif cos Pi. Cos Pi sama dengan minus 1. Minus 1 dengan dikali minus, dikasih tanda minus di depannya berarti jadi 1 kan gitu ya. Terus udah gitu dikurang dengan
cos 0 sama dengan 1. Cos 0 sama dengan 1 berarti dikurang minus 1 kan gitu ya, minus dari cos. So ini nilainya sama dengan iya, jadi 2. Oke, itu luasnya. Sekarang kita coba volume benda putarnya. Volume benda putarnya kita udah tahu kalau menggunakan metode cakram. Oke, itu berarti kita harus menentukan irisan yang berupa cakram ini tadi bentuknya seperti tabung ya. Jadi ada tabung yang punya luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu berarti VR pangkat 2. R-nya apa? Dalam hal ini R-nya adalah, ini kan irisannya diputar mengelilingi sumbu X ya, R-nya sama dengan sin X. So, R-nya sama dengan sin X. Jadi, volume benda putar yang dimaksud itu V dikali dengan R kuadrat, terus dikali tinggi. Berarti V dikali sin kuadrat X dikali, bukan dikali lagi di sini ya. Mau mengintegralkannya nanti terhadap X. Jadi, tulis dx. Nah, ini kita kerjain kalau gitu. V dikali, ya kan? Saya gunakan rumus identitas setengah sudut. Jadi si sin kuadrat X ini sama dengan ini ya, sin kuadrat X ini sama dengan 1 dikurang cos 2X per 2. Oke, saya gunakan rumus yang demikian. Sehingga ini saya tuliskan kembali sebagai berikut, ada pi per 2 integral dari, yaitu 1 kurang cos 2X. Nah, ini tinggal diintegralkan nanti terhadap X pada batasan 0 sampai dengan pi. Oke, jadi apa ini hasilnya? Pi per 2, oke, integral dari 1 terhadap X, ya, dia jadi X. Integral dari cos 2X, dengan menggunakan substitusi ya, kita anggap U sama dengan 2X, nanti DU-nya sama dengan 2dx, jadi digunakan 1 per 2 dikali dengan integral dari si cos U, berarti sin U, substitusi U sama dengan 2 2x, berarti 1 per 2 sin 2x ya. Terus batasnya tadi oleh 0 sampai dengan pi. Hasilnya menjadi, oke, ini pi per 2 dikali dengan masukin pi ya di situ ya. Masukin pi, x-nya sama dengan pi. Ini jadi 0, terus dikurang sama 0 dikurang, sama dengan 0 ya. So, ini jadi apa? Pi pangkat 2 per 2. Oke. Teorema Pappus katanya gini. Volume benda pejal ini sama dengan luas R dikali dengan jarak yang ditempuh. Oke. Volume benda pejalnya tadi sama dengan berapa? Ini ya, pi kuadrat per 2. Oke. Luas R-nya ya, itu adalah si ini kan, 2 dikali, ya kan, luas daerah R-nya tadi 2 kan. Tadi luas daerah, ini loh. 2 ya dah. 2 dikali kan gitu ya. Jarak yang ditempuh ini jarak apa? Jarak yang ditempuh oleh irisan tadi ketika diputar mengelilingi sumbu X. Nah, itu merupakan suatu keliling cakram tadi kan. Ya toh, keliling cakram kan, ini sama dengan 2 pi dikali R. R yang dipakai R yang mana? Jari-jari yang mana? Nah, jari-jari yang dipakai itu adalah jari-jari yang diberikan oleh pusat massa tadi, yaitu pi per 8. Oke, pi per 8. Jadi, ini 2 dikali, 2 pi, R-nya adalah pi per 8. Coba kalau kamu coba beresin ini, benar nggak sih hasilnya? Jadi pi kuadrat per 2, 2 kali 2 4 ya, 4 per 8, jadi per 2 dia kan. Ya enggak, jadi per 2, penyebutnya jadi 2. Pi kali pi sama dengan pangkat 2. Oke. Sama ya nilainya ya, ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa karena kedua
ruas ini sudah ekivalen. Oke, gitu ya. Jadi volume benda pejalan ini adalah luas si R tadi, kemudian dikali dengan jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh adalah keliling cakram. Keliling cakram diambil dari 2V, terus dikali sama ini. R-nya itu steroidnya tadi, pusat keseimbangannya tadi. Oke, demikian ya. Nah, kita balik lagi ke slide-nya. Kalau gitu, kayaknya ini ada halaman terakhir dari pembahasannya. Jadi untuk 5.6 demikian pembahasannya, dan semoga boleh bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.